Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Selasa, 6 Januari 2025. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Setelah William Miller menyadari kekurangan dari paham deisme, hal itu tidak serta-merta membuatnya langsung menjadi seorang Kristen yang bersemangat. Meski begitu, ia mulai rajin pergi ke gereja. Titik balik selanjutnya terjadi pada Mei 1816, ketika Miller tanpa sengaja menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kebiasaan buruk ini ia bawa dari masa dinas militernya. Namun, kali ini ia merasa sangat bersalah. Bagi kebanyakan orang, hal ini mungkin terlihat sepele. Namun bagi Miller, yang pikirannya sudah lama gelisah memikirkan soal agama, peristiwa ini justru memicu krisis batin yang besar. Ia menggambarkan perasaannya saat itu. Langit terasa seperti kuningan, bumi seperti besi. Perasaan bersalah itu begitu berat hingga ia sampai lupa makan, dan berlangsung selama beberapa bulan. Menjelang akhir krisisnya, dua peristiwa penting terjadi pada September 1816 yang mempersiapkan hatinya. Peringatan pertempuran Plattsburgh. Dalam acara peringatan ini, para veteran termasuk Miller menghadiri kebaktian. Awalnya mereka berencana merayakannya dengan pesta, namun suasana kebaktian yang hikmat mengubah pikiran mereka. Mereka justru teringat kembali pada pertempuran sengit dan kemenangan ajaib yang mereka alami, yang membuat mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Bukan berpesta pora, khotbah yang mengubah hidup. Ibu Miller menyadari bahwa anaknya hanya mau ke gereja jika pendetanya yang berkhotbah. Jika yang berkhotbah adalah diaken atau pelayan gereja yang hanya membacakan khotbah orang lain, Miller malas hadir. Saat Miller berkata bahwa jika saya yang membacakan khotbah, saya akan datang. Para diaken pun menantanginya untuk melakukannya. Pada 15 September 1816, saat Miller membacakan sebuah khotbah yang dipilihkan untuknya, isi khotbah itu justru menyentuh hatinya sendiri secara mendalam. Ia begitu terguncang hingga harus duduk di tengah-tengah pembacaannya. Saat itulah krisis spiritualnya memuncak. Beberapa minggu kemudian, seperti yang ia katakan, Tuhan membuka mataku dan jiwaku bersukacita karena aku sadar Yesus adalah juru selamatku. Pengalaman pertobatan ini mendorong Miller untuk mempelajari Alkitab dengan tekun. Ia akhirnya menemukan bahwa Alkitab menjadi buku favoritnya, dan di dalam Yesus ia menemukan sahabat sejati. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber mujizat. Dia bisa menggunakan cara-cara yang tidak terduga, bahkan melalui seorang skeptis yang membacakan khotbah untuk orang lain. Untuk membawa seseorang kepada pertobatan, kita melayani Tuhan yang sanggup bekerja dengan berbagai cara untuk mencapai rencananya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang kiranya boleh menguatkan iman kami masing-masing. Kami membutuhkan Allah Roh dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah kuasa tangan Tuhan boleh selalu menjadi bagian kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.